Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas MAB 2D Praktikum 1 yang akan membahas budidaya melon kinanti pada PT Tunas Agro. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amanda Citra Natasha, NIM J3J119016. Nama saya Devi Arista Budi Piska dengan NIM J3J219342. Saya Muhammad Novel Makarim dengan NIM J3J219378. Perkenalkan, nama saya Stefani Saputra dengan NIM J3J119261. Indonesia memiliki bermacam-macam tanaman suku labu-labuan. Antara lain ialah melon atau kukumis Meloel, merupakan salah satu buah eksklusif yang telah bermasyarakat. Harganya yang bervariasi, salah satu buah tropis yang populer di Indonesia. Informasi yang diperoleh melalui studi literatur dan video publikasi PT Tunas Agro, mereka telah membudidayakan menghasilkan bibit unggul varietas baru, yaitu melon kinanti. Oleh karena itu, kita akan membahas lebih lanjut mengenai budidaya yang dilakukan Tunas Agro. Tunas Agro adalah perusahaan agrobisnis yang berlokasi di Demak, Jawa Tengah yang telah berdiri sejak tahun 2001. Merupakan salah satu perusahaan swasta dalam negeri yang ikut berpartisipasi dalam membangun sistem pembenihan nasional. Memiliki visi menjadi perusahaan terdepan yang menghasilkan produk bermutu, berkualitas, dan terpercaya. Dan misi membawa nama Indonesia yang ikut menunjang pembangunan sektor pertanian. Nama saya Sanawi dari Karangbolong Anyer, Tunas Agro. Kelebihannya dari mudah dirawat, kita bisa di cabang 2 bisa sampai 4 kilo satu batang yang di cabang 2 ini. Jadi ini daun bisa bertahan dari tahan virus ini. Kelebihannya ini mudah sekali. Ada yang datang di sini ya tinggal kita nunggu waktu pemanenan aja udah ada yang banyak yang nerima ini pemasarannya. Mudah. Perkenalkan, nama saya Kustriono dari UD Haribuah, Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Kita di sini sebagai distributor dari Jakarta. Nah, kita kebetulan ini di lahan melon Mangsanawi yang berada di daerah Karangbolong, Anyer, Banten. Kita akan memulai proses nanti ini panen melon perdana dari Tunas Agro. Ini melon bisa buah 2, satu batangnya dengan buah rata-rata 1,8 sampai 2 kilo. Jadi bisa dari 3,5 sampai 4 kilo per batang. Nah, dengan biaya produksi boleh dibilang rendah. Soalnya dia udah tahan virus. Jadi sekarang itu untuk mengantisipasi biaya membengkak di lapangan itu kalau nggak ditimbulkan melon dengan antivirus sangat merepotkan juga di lapangan. Menanam melon menggunakan sistem lanjaran atau ajir untuk membuat tanaman melon tumbuh merambat atau dibiarkan menjalar di atas permukaan tanah. Melon dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 250 sampai 800 meter dari permukaan laut dengan iklim hujan antara 1.500 sampai 2.500 mm per tahun, serta kelembapan udara antara 50 sampai 70%. Benih melon kinanti merupakan benih produksi PT Tunas Agro yang memiliki rasa yang manis, renyah, dan produktivitas yang tinggi. Ini kami menggunakan Gromad LS Bio Natural Nutrient dan Amino H Bio Natural Nutrient. Dalam usaha tani melon kinanti, petani menggunakan 2 jenis pestisida yaitu insektisida dan fungisida. Selanjutnya ada ajir dari bahan bambu atau kayu, dipilih karena mudah diperoleh juga cocok sebagai bahan pembuatan ajir. Alat-alat budidaya seperti cangkul, sabit, sprayer, ember, gunting, benang, juga mulsa plastik yang berguna untuk menghambat tumbuhnya gulma. Juga terdapat laboratorium untuk menghasilkan varietas-varietas yang berkualitas. Setelah mempersiapkan input, berikutnya yaitu persemaian. Pada polybag hendaknya ditinggikan sekitar 30-40 cm dari tanah, agar air tidak menggenangi terutama di musim penghujan. Pengolahan tanah
tanah dilakukan dengan cara dibalik agar aerasi tanah berjalan dengan baik dan jamur yang terdapat di dalam tanah mati. Pemasangan plastik mulsa berguna untuk hambat penguapan air bedengan serta mencegah tumbuhnya gulma dan rumput liar pada area bedengan yang mampu mencuri kadar nutrisi dalam tanah. Penanaman dilakukan jika bibit telah berumur 9-11 hari dan dilakukan pada saat musim kemarau. Jarak tanam yang baik adalah 70 x 50 cm atau 70 x 60 cm, dan sebelum ditanam, lebih dahulu dibuat lubang tanam sedalam 7-9 cm. Bersamaan dengan itu dipasang ajir berbentuk segitiga sama sisi. Pemeliharaan, penyulaman, penyiangan, dan pengairan dilakukan bila diperlukan. Pemupukan pada umur 5 HST diberikan urea dalam bentuk larutan dengan konsentrasi 3 kg per 300 liter air. Pupuk ZA plus NPK 17 HST dan 50 HST yaitu 2 kg ZA dan 1 kg NPK konsentrasi 3-4 kg per 200 liter air. Pupuk daun diberikan 7 HST dengan interval 7-15 hari sekali, konsentrasi larutan 1-2 cc per liter air. Hama dan penyakit. Hama yang sering menyerang adalah lalat buah, ulat daun, aphids, tungau, trips, oteng-oteng, dan cacing tanah. Hama ini dapat dikendalikan dengan menggunakan insektisida. Khusus untuk tungau, menggunakan akarisida. Penyakit yang menyerang yaitu layu bakteri, Phytophthora molonis, layu fusarium, bumi stem blight, busuk daun, tepung, virus, dan cendawan tanah. Dapat dikendalikan dengan menggunakan fungisida. Panen. Melon dapat dipetik hasilnya pada umur 65-70 hari setelah tanam. Cara pemetikan dilakukan dengan memotong tangkai buah kurang lebih 3 cm dari pangkalnya dengan menggunakan gunting pangkas atau pisau yang tajam. Fluktuasi acak yang terjadi pada budidaya melon yaitu curah hujan yang tidak teratur yang menyebabkan penyakit jamur dan hama kutu putih yang menyerang pada tanaman, sehingga banyak tanaman yang mati. Hama dan penyakit tanaman dapat dikendalikan dengan penyemprotan pestisida, sedangkan tanaman yang mati dan tanaman yang tidak sehat dapat diganti dengan tanaman baru. Hasil produksi budidaya melon Kinanti F1 adalah buah itu sendiri, yaitu buah melon yang cukup kuat dan kokoh, tahan terhadap penyakit, dengan bentuk oval tanpa net, kulit buah berwarna kuning emas dengan daging buah berwarna orange, serta tekstur daging golden melon Kinanti yang berkualitas halus, mempunyai aroma yang harum, tangkai buah tidak tanggal, serta tahan simpan dan pengangkutan. Selain itu juga rasa yang dihasilkan itu mencapai kurang lebih 15% Brix atau pengukuran gula. Selain hasil budidaya juga didapatkan benih-benih unggul yang dapat dijual kembali. PT Tunas Agro memiliki dua output dari budidaya melon Kinanti. Yang pertama yaitu buah melon dan yang kedua yaitu benih unggulnya. Yang pertama, untuk kemasan melon dapat dibuat dari kayu biasa yang memiliki banyak lubang angin. Disusun dengan rapi, diberikan jerami kering yang cukup tebal untuk menghindari gesekan maupun tusukan maupun tekanan yang terjadi dalam pengiriman. Selain dari kotak, pengemasan bisa juga menggunakan rajutan benang yang mirip jala kemudian dimasukkan ke dalam kemasan karton. Nah, dalam karton ini juga masih dilapisi dengan jerami kering atau kertas hancuran. Dengan kemasan seperti ini akan lebih terjamin dibandingkan dengan menggunakan kotak dari kayu. Selanjutnya, untuk hasil produksi yang kedua yaitu benih unggul disimpan ke dalam plastik, kemasan plastik yang dibuat dengan merek dan cara penggunaan benih tersebut. Dapat disimpulkan bahwa Tunas Agro telah menghasilkan benih juga buah dari melon Kinanti yang memiliki kualitas terbaik, sehingga banyak petani yang membudidayakan benih-benih hasil dari Tunas Agro.